Inilah suasana kegiatan aktivitas wisata bahari di wilayah Tanjung Benoa. Meskipun wisatawan belum begitu banyak, tetapi aktivitas sudah mulai menggeliat. Jadi bisa jelaskan dulu kondisi pengusaha water sport di Tanjung Benoa terkait new normal niki dan bukanya pariwisata nasional seperti napi jadi bisa jelaskan dulu. Situasi para pengusaha wisata bahari kan semua pada berharap bahwa untuk bisa secepatnya pulih dari keadaan. Nah, sudah tentu ada aturan-aturan yang harus kita jalani. Nah, dengan kebijakan new normal ini kita sudah mencoba dari turunnya berita new normal, kita sudah di lapangan membuka beberapa pengusaha ini yang berani dan tidak berani dengan situasi. Nah, setelah kita buka, ada beberapa dari pengusaha tergabung menjadi wadah agamisri di Tanjung. Coba tidak ada tamu yang signifikan. Jadi kita juga tidak bisa mempekerjakan seluruh dari karyawan yang biasa ikut mengelola aktivitas yang kita jual. Jadi istilahnya besar pasak daripada tiang. Nah, untuk itu ada kebijakan yang kita ambil untuk memberikan gaji 30% dari gaji yang dia terima dalam 1 bulan. Karyawannya pun kita tidak bisa maksimal semua. Dia diatur dari tukang handle dari seluruh jajaran itu diatur biar bisa tidak maksimal semua kita untuk membayar gaji. Nah, kasihan kita melihat karena apa yang dia sampaikan setelah kita buka usaha ini ternyata tamu tidak maksimal, persentasenya berkisar antara 5-10%. Nah, di sini kan kita susah untuk melakukan pengelolaan. Nah, mudah-mudahan dengan kiat-kiat pemerintah yang kita tahu dengan dibukanya destinasi yang lain, tadi yang rasa semua merasakan bahwa apa yang kita lihat fakta di lapangan ini tidak seperti yang kita duga. Nah, bahkan rencana pemerintah juga untuk membuka tempat-tempat wisata di luar negeri yang
kita bisa bantukan terhadap tamu nasional internasional juga terkendala situasi. Bahkan kita tahu pemerintah pun belum bisa juga memberikan peluang yang besar terhadap kita di sini. Bagaimana upaya-upaya itu? Karena kita di sini yang sampaikan khusus wisata bahari Tanjung Benoa memang mengocak anggaran untuk bisa berwisata. Beda dengan wisata-wisata yang hanya melihat panorama di situ. Seperti contohnya Bedugul, misalnya kita di daerah-daerah Tanah Lot, itu kan cuma hanya parkir dan biaya masuk. Kalau di Tanjung memang parkir dan biaya masuk tidak membayar, tapi aktivitasnya kan harus dibayar dengan volume besar. Nah ini mungkin beda dengan destinasi yang lain, karena kita berharap tamunya di sini bukan tamu-tamu domestik orang-orang kita di sini saja, tetapi domestik yang ada di seluruh Nusantara yang ada di Indonesia. Nah, pada event-event ini juga sebenarnya sudah ramai kita seperti biasa, apalagi pemerintah mengambil kebijakan libur. Anggap saja ini hari kejepit. Ramai sebenarnya Tanjung Benoa dengan kunjungan yang berasal dari luar Bali, misalnya dari Bandung, Surabaya, Jakarta, Semarang. Nah itu yang memadati wisatawan domestik. Karena situasi begini, di event-event yang besar ini ternyata seperti ini. Apa boleh buat, ini situasi COVID. Yang fakta kita lihat bahwa inilah realitanya. Kalau kesiapan Tanjung Benoa dari segi protokol kesehatan sendiri seperti apa wisata bahari? Kita semua pengusaha ini sudah disosialisasikan bagaimana cara penanganan. Kursi-kursi kita di sini kita sudah kita silang, tamu masuk, cuci tangan, memakai masker, ada hand sanitizer, dan pengetesan sudah kita sediakan. Semua pengusaha sudah siap apa yang sudah disampaikan oleh pihak pemerintah, bahwa standar yang kita lakukan di sini sudah sebelum-sebelumnya kita sudah disampaikan dan kita sudah paham lah itu apa yang dikedepankan untuk menangani. Wisatawan pun tidak mau juga melihat kalau kita tidak melakukan itu. Terus dengan belum maksimalnya wisatawan Nusantara niki atau domestik niki, harapan jero kepada pemerintah nanti itu. Kalau bisa dengan fakta real yang di lapangan, pemerintah bisa turunlah melihat. Kalau seperti ini situasinya sudah tentu ada kebijakan pemerintah dalam bentuk bantuan stimulus. Karena kita berbentuk badan hukum yang sudah tentu untuk membangun pemulihan pengusaha-pengusaha, bisa memberikan bantuan gaji yang diberikan kepada karyawan untuk menghidupkan perusahaan tidak bisa dengan modal pengusaha itu. Karena dari sekian bulan kita sudah tidak bisa mengaktifkan usaha-usaha ini, nah tentu ada modal yang harus dibantukan. Misalnya kebijakan pinjaman yang diberikan oleh pemerintah lewat Dinas Pariwisata, bentuknya bagaimana, stimulus bantuan itu biar bisa meringankan pinjaman dalam bentuk lunak lah. Itu yang kita harapkan semestinya harus bisa dibantukan kepada khususnya kita semua yang ada di sini. Kemana kita harus bisa menyampaikan itu. Mudah-mudahan ini bisa didengar dengan wawancara ini, bahwa kalau tidak itu bisa dilakukan, kemudahan-kemudahan yang diberikan, jemput bola yang dilakukan, saya rasa cepat lambat ada akan pengusaha yang bangkrut. Mungkin dari segi penghasilan kan otomatis menurun nih. Warga juga yang tergantung dari pariwisata pasti menurun ekonominya. Di Desa Adat sendiri sudah mengambil beberapa upaya yang dilakukan di Desa Adat seperti apa? Kalau kita melihat situasi, karena Tanjung ini adalah destinasi pariwisata, sangat tergantung kepada kunjungan yang datang, karena kita di sini tidak ada lahan pertanian yang kita tanam. Di sini nelayan ada sebagian sekian persennya, juga tidak ada 5% dari jumlah penduduk yang
menggeluti nelayan, semua kebanyakan 95% pariwisata. Tergantung kita semua kepada pariwisata di sini. Kunjungan-kunjungan sebagai daerah destinasi wisata. Nah, karena situasi begini semenjak COVID, yang khususnya menjabat selaku wakil rakyat dan bendesa di sini sudah bisa mengambil langkah dari penyisihan dulu yang kita punya. Kita lakukan stimulus bantuan kepada kerama adat yang sudah kita berikan 3 bulan dengan budget 500 per bulan ya, sama dengan LPD yang ada. Nah, pada saat ini kita paham bahwa dengan pariwisata ada gangguan seperti ini berdampak kepada semua rumah tangga. Kita lakukan koordinasi dengan perjuru dan kita bantukan, dan kita juga panggil pengurus Banjar agar pengurus Banjar mengeluarkanlah sebagian kasnya, kas yang sebelum COVID disimpan. Pada saat inilah cocok untuk dibantukan kepada masyarakat. Sudah satu-satunya mungkin desa adat yang paling banyak mendapat perhatian dari pengurus yang tidak menyombongkan diri, Tanjung Benua, dan kita sudah bisa lakukan. Jadi Banjar 3 kali kewajibannya, desa adat dan LPD itu sudah kita lakukan. Dan galungan ini nanti kita bagikan jatah daging kepada warga. Tetap jalan juga ya? Tetap jalan sebanyak 800 kakak. Terakhir tuh, ini kan harapan terakhir dari pengusaha kan dibukanya pariwisata internasional. Nah, sementara di tingkat ini pemerintah sendiri masih tarik ulur. Mungkin harapan juga selaku pengusaha tapi sudah tentu apa yang Tiang sampaikan, destinasi pariwisata yang dibangun dikelihatkan di Tanjung ini tamunya ada 2, tamu domestik dan non domestik. Yang semarak yaitu tamu Cina, tamu Australia, Jepang. Kita tergantung kepada tamu-tamu yang berasal dari luar Eropa. Nah, kebijakan pemerintah sangat kami tunggu bahwa bandara pun sekarang kami sudah lega, sudah mulai dibuka-buka. Karena tanpa itu dibuka, kunjungan-kunjungan domestik yang tujuannya ke Bali itu pasti akan menjadi melambat. Nah, apalagi ada ketimpangan yang terjadi di daerah destinasi yang merupakan sumber-sumber wisatawan yang ada. Di situ ada kendala-kendala itu yang menyusahkan kita semua. Ya, kita harap bahwa pemerintah mengambil langkah cepat supaya bisa daerah-daerah yang negara-negara yang menyumbang para wisatawan yang ke Bali yang dominan ini yang cepat dilakukan kerjasama. Itu yang Tiang rasa bahwa Bali ini tetap menjadi kunjungan yang favorit, tetapi persiapan kita lah dan kerjasama jemput bola yang kita lakukan baik itu antar negara dan kebijakan-kebijakan yang diberikan terhadap Bali ini khususnya itu yang kita harapkan. Sekian saja.